Nama Dwi Sasetyaning Tias mendadak jadi bahan omongan di media sosial setelah videonya tentang status kewarganegaraan anaknya viral dan membuat suhu nasionalisme naik beberapa derajat. Polemik bermula ketika ia mengungkap rasa syukur karena sang anak resmi menjadi warga negara Inggris, disertai pernyataan emosional, "Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan." Kalimat itu langsung memicu gelombang kritik, apalagi publik tahu ia merupakan penerima beasiswa LPDP. Banyak netizen yang budiman menilai ucapannya tidak sensitif, bahkan dianggap merendahkan identitas bangsa di tengah fasilitas pendidikan yang dibiayai negara. Tekanan publik akhirnya membuat Dwi Sasetyaning Tias menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui media sosialnya. Ia menjelaskan pernyataannya lahir dari luapan emosi sesaat karena kelelahan dan kekecewaan pribadi sebagai warga Indonesia. Dwi Sasetyaning Tias mengakui cara penyampaiannya keliru dan berpotensi melukai rasa nasionalisme masyarakat. Meski begitu, ia menegaskan tetap mencintai Indonesia dan berharap bisa terus berkontribusi bagi tanah air. Klarifikasi ini sedikit merendahkan situasi, walau perdebatan soal etika penerima beasiswa negara masih terus bergulir di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kemarin lewat di FYP gue seorang cewek yang bawa konten "Cukup gue yang WNI, anak gue jangan". Sebenarnya statement dia itu biasa saja. Terserah dia anaknya jadi WNI, jadi WNA itu terserah dia. Cuman yang jadi masalah, statement ini diungkapkan oleh seseorang yang bisa keluar negeri itu karena mendapatkan beasiswa LPDP. Kita tahu bahwasanya LPDP itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, dibiayai oleh negara. Nah, kok bisa-bisanya memberikan statement bahwasanya ya seakan-akan ya jadi WNA itu jauh lebih baik dibanding jadi WNI. Kemana itu? Sebaiknya selagi lo masih menerima fasilitas negara yang berdiri pajak rakyatnya, lo jangan belagu, lo jangan sok-sokan bahwasanya seakan-akan lo merendahkan Indonesia gitu. Biar aku aja yang jadi WNI, anakku jangan. Ya kalau sudah selesai masa pengabdian 2N+1 ya sudah. Berarti yang penerima beasiswa ini harus difilter lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang mentalnya kayak begitu kagak cocok dapat beasiswa. Seharusnya penerima beasiswa selain orangnya pinter, dia juga harus punya jiwa nasionalis. Kenapa? Karena mereka diutus jauh-jauh kuliah di luar negeri itu untuk balik ke Indonesia dan mengabdi di sini untuk membantu mencerdaskan bangsanya sendiri. Bukan cuma pulang terus mengabdi sebentar, abis itu pergi lagi, cabut. Bahkan ada yang kabur. Jangan munafik lah jadi manusia ya. Negaranya lu benci, lu maki, pemerintahnya lu kata-katain ya, tapi beasiswanya lu makan. Itu namanya hipokrit. Dana yang lu pakai buat kuliah itu miliaran ya, dan itu semua dihasilkan dari keringat rakyat Indonesia. Tahu diri sedikit. Kata orang-orang, tapi kan dia udah menyelesaikan kewajiban dan juga kontrak beasiswanya. Bukan itu yang gue persoalin, Cok. Buat kalian yang belum tahu, semua awardee LPDP atau penerima LPDP pas mau keberangkatan itu dididik sama yang namanya persiapan keberangkatan. Dan kita harus mengucapkan 5 ikrar penerima LPDP. Lo bisa lihat di sini. Itu poin nomor 2 dan nomor 3 udah jelas banget. Menjunjung tinggi dan mengabdi pada nusa dan bangsa. Boy, lu udah ngucapin sumpah itu, tapi yang lo bilang, cukup aku yang WNI, anak-anakku jangan. Jadi yang gue mau protes, dia tuh udah bersumpah bro. Bersumpah deh tuh sama teman-teman yang lain buat dapetin beasiswa ini. Bahkan suaminya bersumpah 2 kali bro, buat dibiayain. Tapi apa yang dia ucapin? Semoga anak-anakku tidak WNI.
Beberapa hari yang lalu itu aku lihat konten seorang ibu yang dengan bangga menunjukkan kalau yeay anakku sudah menjadi WNA padahal dia masih bayi. Aku bangga sekali. Cukup ibu aja yang jadi WNI ya nak, kamu juangan. Dan beberapa hari kemudian ada kabar bahwa si ibu ini ternyata dulunya dia adalah mantan penerima beasiswa LPDP. Gimana LPDP itu? Dari siapa teman-teman? Dari pemerintah Indonesia. Betul. Dan banyak sekali anak-anak cerdas di Indonesia yang pengen banget dapetin beasiswa itu tentunya. Kalau memang tujuannya bikin konten kayak gitu untuk baga-bagaan aja, you are so bad person. Dan aku jadi penasaran apa yang ditulis sama orang-orang seperti ini di motivation letternya. Kalau misalnya emang mau ke luar negeri menjadi warga negara asing, ya gunakan uang sendiri. Dana yang dipakai sama pemerintah untuk melanjutkan beasiswa LPDP itu sebesar apa? Bisa sampai ratusan bahkan miliaran rupiah teman-teman. Bisa bikin satu rumah. Dan kalau dana itu diakumulasikan bisa dibuat untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak seberuntung mbaknya. Bisa sampai ratusan bahkan ribuan anak yang bisa sekolah dengan uang LPDP itu. Semua sakit hati banget sih ngeliatnya. Aku mau mengkomen dan mengkritik salah satu penerima beasiswa LPDP dan ini harus diluruskan. Sendiri adalah penerima beasiswa LPDP, aku bakal berangkat besok, but aku bakal packing nanti. But ya intinya adalah penerima beasiswa LPDP ini dia tuh lanjut S2, S3, kemudian somehow dia udah selesai pengabdian dan kemudian karena anaknya itu udah lama tinggal di Inggris, anaknya itu bisa berubah warga negara dan orang tersebut itu mengatakan bahwa oh ya udah ini haknya dan gak ada hubungannya dengan beasiswa yang dia dapatkan. Nah, menurut si Kak Dwi, hak untuk anaknya itu bisa berubah warga negara itu adalah haknya karena kewajibannya udah selesai. Memang sih secara formal mungkin kalau dia udah selesai pengabdian dan lain sebagainya it makes sense. Tapi di satu sisi memviralkan hal-hal tersebut nir empati banget. Kenapa? Karena stepping stone untuk dia bisa supaya anaknya itu berubah warga negara itu adalah melalui beasiswa LPDP. Karena tanpa beasiswa itu nggak mungkin dia bisa tinggal di Inggris selama itu. Ya contoh dari pendanaan, dari visa itu menurut aku salah satu hal yang susah juga untuk didapatkan. Jadi ujung-ujungnya orang tersebut itu berutang budi. So yeah, that's just an insight. That's just my personal opinion. Gue adalah salah satu penerima beasiswa LPDP tahun 2013 untuk S2 ke University of Manchester, UK. Terus gue dapet beasiswa LPDP lagi tahun 2015 untuk S3 ke University of Copenhagen, Denmark. Selain itu, gue juga salah satu foundernya Mata Garuda, organisasi ikatan alumni LPDP. Ada dua hal yang mau gue soroti dari statementnya Dwi. Pertama, dia bilang bahwa paspor Indonesia itu lemah dan paspor UK itu kuat. Sebagai orang yang berkecimpung di bidang sustainability and waste management, karena dia kan foundernya Sustaination yang katanya nih social enterprise ya, dia harusnya aware bahwa ada power asymmetry di international mobility and migration dari nih ya, Inggris sebagai negara yang pernah menjajah dan Indonesia sebagai negara yang dijajah. Itu kayaknya semua orang tahu sih, atau at least orang yang familiar dengan international development ya. Yang kedua, lo bilang bahwa cukup gue aja jadi WNI, anak gue jangan. Good for you and your children. Masalahnya, lo nggak akan dapet LPDP kalau lo bukan WNI. Jadi kalau lo emang pengen stay di UK, lo bisa apply aja beasiswa chevening. Poinnya adalah, do not you eat. Atau kalau mau gue perhalus pakai bahasa Indonesia, jangan ke tempat lo pernah makan. Masa kalah sama di tengah keramaian mbak-mbak warga negara Indonesia yang sangat bangga dengan dual nationality dari anaknya, warga negara Indonesia dan juga warga negara Inggris, I just wanna share my POV. Jadi disclaimer dulu, aku adalah warga negara Indonesia, aktif bekerja di Indonesia, tapi aku sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri dengan waktu atau jangka waktu yang cukup panjang. Jadi ada satu momen ketika aku melakukan perjalanan bisnis ke Inggris, sama seperti mbaknya,
Dan aku tuh dulu pernah punya kepikiran bahwa aduh kayaknya aku pengen deh pindah ke sini gitu for good gitu, karena memang gak dipungkiri semua fasilitas itu memadai, kayak pemerintah juga sangat suportif sama warga gitu kan. Jadi ada sih keinginan untuk seperti itu gitu ya, pengen punya kewarganegaraan asing gitu, tapi gimana caranya kan aku juga gak ngerti waktu itu ya. Lalu ada di momen ketika aku hamil anak pertama aku, dan aku waktu itu ngidam parah. Dan posisi aku lagi business trip di UK, di Inggris, di jangka waktu yang cukup panjang, kurang lebih waktu itu 3 bulan. Selama aku hamil di UK, di Inggris, aku bener-bener suffering karena aku sangat mencintai masakan Indonesia. Kayak aku nggak bisa nyari ayam geprek, aku nggak bisa nyari kayak nasi padang yang tajam gitu loh rasanya. Dan juga aku nggak bisa pergi ke sana ke sini dengan mudah pakai Grab atau Gojek yang dimana-mana tuh ada gitu dengan harga yang murah. Dan di momen itu aku langsung terpikir bahwa oke, aku nggak bisa deh kayaknya jadi warga negara asing karena aku masih attached banget sama negara Indonesia. Sebenarnya poin yang mau aku highlight di sini cukup simple sih. Kamu boleh bermimpi setinggi mungkin, kamu boleh berambisi sebesar mungkin untuk sesuatu yang ingin kamu capai. Tapi ingat siapa yang ada di balik kamu. Coba diingat lagi siapa yang membiayai pendidikan kamu di Jerman. Apa janji kamu saat kamu mendapatkan beasiswa itu. Dan jangan sampai nyentil warganya, warga negara Indonesianya. Banyak orang-orang yang udah mulai kritis dan paham betul tentang situasi negara kok. Kamu boleh benci pemerintahannya, tapi please respect warga negaranya. Jadi cukup aku aja yang warga negara Indonesia. Kalau kamu nggak mau jadi warga negara Indonesia ya nggak apa-apa.